Dari 1, 2. Salam. Ya, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat bergabung bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita pakai berdiri, kita undang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita untuk mengurapi, memimpin, dan melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Hati sebagai hamba. Tak mampu apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam runtuhan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu lewat sudah, kami nikmati keindahan penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa kembali beribadah padamu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami sekalian, jemaat-Mu dalam beribadah, dan juga semua imam-imam hamba-hamba-Mu. Urapilah kami sekalian,
dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Dan biarlah semua kami ini bisa menyatukan hati kami, mengundang hadirat Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi bagi kami. Karena ibadah itu berguna untuk segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna. Itu sebabnya biarlah kami merasakan kehadiran Imam Besar Agung untuk mendamaikan segala dosa pelanggaran kami. Dan turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kami. Kami usir segala kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan enyah semua dari ruangan, dari pikiran hati kami. Biarlah roh Allah, roh yang maha tinggi memenuhi kami sekalian. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Bekerjalah selama hari masih siang. Tuhan masih bekerja di saat biarpun waktu mau menjelang petang hari. Sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lelah dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rempah petang, kerjalah selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya. Nanti tidak mempelai yang sempurna. Hari rempah petang, kerjalah selama hari masih turun. Hari rempah petang, kerjalah selama tur. Hari rempah petang, kerjalah selama hari masih siang. Firman Allah mengatakan hari kerja itu hari waktu siang. Udah malam, orang tidak bisa lagi bekerja. Malam di sini maksudnya zaman kesulitan, zaman antikris, di mana tidak ada orang bisa mengerjakan apapun. Kita yang sudah bekerja sekarang, kita tinggal menikmati hasil pekerjaan kita untuk dibawa ke lumbung Allah. Itulah kerajaan surga. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Jangan Lelah.
Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, jangan obat. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Bergelombang, putra tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, putra tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja meladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengacu dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, bulan tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, bulan tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, silakan. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Tuhan ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Selalu manusia membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia. Tuhan selalu manusia, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manusia, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia, ikut Tuhan Yesus manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia, ikut Tuhan sungguh galaksi manusia, ikut Tuhan Yesus sungguh manusia,
mengikut Tuhan Yesus sungguh manis. Amin. Lebih manis daripada madu. Ku melayani. Kita pakai berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidup. Indah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidup. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Sekali lagi, ku melayani. Ku Yesus, itu dari semua. Yesus, itu terlebih indah, itu terlebih, itu terlebih indah. Semua kita tundukkan kepala. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Siman. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terlebih dahulu telah Engkau layani. Engkau telah mati bagi kami, dan pelayanan-Mu Tuhan, pelayanan yang terbesar yang pernah terjadi dalam dunia ini. Karena pelayanan-Mu murni, tulus, dan penuh dengan kasih. Kami semua mengalami kasih-Mu yang sempurna. Kami semua Tuhan mendapatkan Tuhan kasih-Mu yang sempurna itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau seperti Engkau melayani kami juga mau melayani Engkau. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami, terutama Tuhan urapi kami, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hamba juga Tuhan, kiranya Kau juga urapi dengan Roh-Mu, biarlah apa yang menjadi biarlah Tuhan apa yang menjadi ucapan dari bibir hamba itu adalah hati dan pikiran-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolaknya. Hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman penggembalaan. Saya diberi hati untuk menyampaikan secara berurutan dalam kitab Mazmur. Kita sudah mendengar dari Mazmur pertama sampai yang ke-24. Kita masih tetap di pasal 24, ya pasal 24, kita masih pasal 24, tapi saya akan singkatkan saja karena beberapa minggu belakang kita masih belajar tentang istri Lot, ya ingatlah akan istri Lot. Jadi istri Lot adalah gambaran nanti banyak kehidupan anak-anak Tuhan, ya pelayan Tuhan, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, tetapi tidak sampai pada pegunungan, yaitu hadirat Tuhan. Kita sudah mendengar juga bagaimana supaya tidak menjadi istri Lot. Di Lukas 17 ayat 30 dikatakan, ingatlah akan istri Lot, barang siapa di peranginan, jangan dia kembali ke rumahnya. Kita sudah mendengar juga arti di peranginan, artinya dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan tenang. Minggu belakang kita masih mendengar kita dalam keadaan diam. Ya, diam itu artinya damai sejahtera. Dan kita juga akan membahas sekarang dalam keadaan tenang. Ya, kita ulangi saja. Memang ini sudah dijelaskan pada hari Selasa kemarin, tapi kita ulangi sedikit. Ya, tenang artinya bisa menguasai diri. Ya, jadi ketika kita diam dan tenang, kita bisa menguasai diri. Tenang juga bisa diartikan tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, aman, ya tentram. Ya kalau kita dengar ada rumah tangga ribut terusnya, itu dalam keadaan tidak tenang. Ya kalau bahasa di sini gandeng gitu. Ya. Jadi jangan rumah tangga yang ribut terus. Jadi rumah tangga yang tidak tenang. Nah, kita akan lihat kegunaan dari kehidupan yang berada dalam ketenangan. Ya, kita ulangi. Yang pertama, apa sih gunanya kalau kita hidup dalam ketenangan? Yang pertama, kita dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau kita bisa menguasai diri, bisa dalam ketenangan, kita bisa mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Ya, Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jadi kalau ada ketenangan, dia bisa mencegah dan dia juga bisa membatalkan kesalahan besar. Ya. Jika amarah penguasa menimpa engkau, Ya, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, berarti banyak kesalahan-kesalahan besar itu karena kita tidak tenang. Ya, karena kita gerasa-gerusu, tidak sabar. Dikatakan di sini, jika amarah penguasa menimpa engkau, memang ini dikhususkan kepada penguasa. Kalau amarah penguasa menimpa kita, janganlah meninggalkan tempatmu. Ya, bisa juga diartikan kalau ada seorang yang marah, ya, jangan suruh berhenti dia marah. Ya, tuh ngomong cicing mana cicing, wah, pek bae ngomong naon oke. Silakan, kalau ada orang marah jangan suruh dia berhenti. Ya, itu ya. Kalau orang marah jangan suruh berhenti, biarkan dia marah. Terus jangan kita tinggalkan tempat kita. Jangan malah kita pundung malah. Ya. Jangan, ya saya baca dulu ayat yang dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, jika majikanmu memarahi engkau, ya,
Janganlah engkau minta berhenti. Ya. Sikap yang tenang akan meredakan amarahnya. Ya, dalam terjemahan lama dikatakan, apabila berbangkitlah murka yang dipertuan akan dikau, hendaklah jangan engkau meninggalkan tempatmu, karena kesabaran dapat membatalkan dosa yang besar. Nah, jadi banyak dosa itu dihasilkan karena kita tergesa-gesa. Ya, itu yang pertama. Kehidupan yang tenang dapat mencegah kesalahan yang besar. Yang kedua, Ayub 3 ayat 25 sampai yang ke-26. Ayub 3 ayat 25 sampai yang ke-26. Jadi poin yang kedua, di dalam ketenangan terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Ayub 3 ayat 25 sampai yang ke-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Teruskan. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, nah, jadi inilah pentingnya supaya kita tenang dan tidak khawatir. Nah, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ternyata apa yang kita khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi apa yang kita khawatirkan dan takutkan ternyata bisa terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kita lihat juga ayat selanjutnya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Ya. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya, jadi kalau tidak ada ketenangan, kegelisahanlah yang timbul. Nah, kalau ada kekhawatiran, serahkan semua kepada Tuhan. Itu tips dari firman Tuhan. Itu saran dari firman Tuhan. Supaya jangan apa yang kita khawatirkan itulah yang terjadi atas kita. Ya. Yang ketiga sekarang, di dalam ketenangan kita bisa menguasai dan meyakinkan keadaan. Amsal 25 ayat 15. Ya. Amsal 25 ayat 15. Jadi bisa menguasai keadaan. Orang tenang itu bisa menguasai keadaan. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat Ya, diyakinkan. bayangkan penguasa pun bisa diyakinkan oleh orang yang tenang. Ya, siapapun kita, kalau kita punya roh, jadi tenang itu adalah roh. Adalah roh. Makanya disebut mempelai perempuan itu mempunyai roh ketenangan. Ya, roh ketenangan. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Terus? Dan lidah lembut mematahkan tulang. Ya, dan lidah lembut mematahkan tulang. Ini arti dari ketenangan dalam kehidupan kita. Kegunaan dari ketenangan. Ya, jadi jangan apa-apa kita buat ya di dalam ketenangan kita bisa membuat banyak dan meyakinkan keadaan. Tetapi kalau kita tidak tenang, gerasa gerusu, ya semua serba tergesa-gesa, semua malah menjadi rusak oleh pekerjaan orang yang tidak sabar dan tidak tenang. Yang keempat sekarang, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Poin yang keempat, di dalam ketenangan terletak kekuatan kita. Sebab beginilah firman Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, Ya, kamu akan diselamatkan. ya. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Yaitu dengan bertobat dan tinggal diam. Ini pelajaran pada minggu yang lalu. Ya, tinggal diam, bertobat, meredahkan diri. Saya tidak ulangi lagi. Tapi ya poin selanjutnya, dalam tinggal tenang. Ya. Dalam tinggal tenang. Saya ulangi. Ya. Ulangi, Dalam ya. bertobat dan tinggal diam, Ya. kamu akan diselamatkan. Dalam bertobat dalam dan tinggal tinggal diam. tenang Ya. dan percaya.
Terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya. Nah, seperti Israel. Israel itu ketika dalam menghadapi peperangan, mereka malah percaya kepada orang Mesir. Mereka hanya percaya kepada keretanya, kudanya. Ya, sekarang gambaran bagi kita, kuda itu gambaran dari apa yang bisa kita andalkan sekarang. Mungkin keuangan kita, ya, mungkin kepintaran kita, dan lain-lainnya. Tuhan katakan di sini, kalau kita tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Ya, berarti kondisi prima rohani kita itu ketika kita dalam keadaan tinggal tenang. Ya, seperti apa? Seperti burung Raja Wali. Ya. Burung Raja Wali itu ketika dalam menghadapi badai, dia tidak lari dari badai. Wah, hebat sekali Raja Wali ini. Ya, ketika ada badai malah dia tinggal merentangkan sayapnya. Ya, merentangkan sayapnya. Ini gambaran dari orang yang berserah kepada Tuhan. Ya, bukan begini ya. Ya, kalau begini minta sana, minta sini. Tapi gini, ya, seperti sayap. Seperti sayap dia tinggal tenang. Makanya ketika ada badai malah tidak perlu tidak perlu Raja Wali itu mengeluarkan usaha yang lebih besar. Malah dia cukup berserah kepada Tuhan. Ya, itu penjelasan mengenai kita harus tinggal diam dan tenang. Dan orang yang bisa diam tenang dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, saya bacakan saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi memang ketenangan ini tidak didapat di luar Tuhan. Tidak dapat di luar hadirat Tuhan. Jadi mereka yang tenang adalah mereka berada di posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, itulah keuntungannya. Kalau kita diam dekat Tuhan, kita bisa tinggal tenang. Ya. Seperti contohnya bayi. Ya, saya sering katakan bayi itu kalau tidak tenang, dia menangis. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, dia tidak begitu lama, ibunya pasti akan menenangkan bayi itu. Ya, bayi itu akan tenang, bayi itu akan damai, semua kebutuhan dari bayi itu tercukupi. Ya, jadi itu pelajaran tentang kita berada di peranginan. Kita akan belajar sekarang yang kedua, bagaimana supaya tidak menjadi tiang garam, supaya tidak menjadi istirahat. Kita akan kembali ke Lukas 17. Lukas 17. Lukas 17. Ayat yang ke-32. Boleh dibaca dulu di ayat yang Lukas 17 ayat yang ke-28. Ini zaman akhir. Zaman akhir. Sama seperti peristiwa Lot dan Nuh. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Ya, demikian juga yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka makan minum. Mereka membeli dan menjual. Ya, teruskan. Mereka menanam dan membangun. Ya, sama seperti pada akhir zaman. Dosa yang mencolok pada zaman Nuh. Dosa makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Ya, sama seperti zaman sekarang juga. Yang paling banyak diberitakan pada zaman akhir, ya dosa semacam ini. Orang tersandung kasus narkoba. Orang tersandung kasus pelecehan dan lain sebagainya, pemerkosaan, dan itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Sama seperti zaman Nuh dan Lot. Ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang. Ya. Dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ya, ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di Ya. atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah,
janganlah ia turun untuk mengambilnya. Ya, kalau ada di peranginan kita jangan turun ke rumah dalam keadaan damai, jangan kita kembali kepada hal-hal yang sementara. Selanjutnya, Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, ya, janganlah ia kembali. Ya, jadi kita akan belajar arti yang kedua, bagaimana supaya tidak menjadi isi lot. Yang kedua dikatakan di sini, jangan, ya, kalau orang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ya, kalau sedang di ladang, janganlah ia kembali. Nah, kita akan belajar sekarang tentang ladang ini. Jadi memang pada zaman Israel banyak orang Israel itu memiliki pekerjaan, ya. Pekerjaan yang paling banyak kita dengar, mereka sebagai penggembala. Ya, penggembala kambing domba. Tapi ada pekerjaan kedua yang sering Tuhan sampaikan, ya. Yaitu sebagai petani. Ya, contohnya siapa? Nuh. Nuh itu seorang petani juga. Kain petani. Ya, Nabot petani. Nah, jadi kita akan lihat sekarang ladang yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, bukan ladang tempat kita bekerja dan berusaha. Ya, mungkin sebagai seorang desainer ini. Sebagai penjahit mungkin, sebagai tukang sablon, sebagai pedagang, ya bukan berarti itu ya. Silakan kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tapi ladang di sini yang dimaksud bukan pekerjaan secara dunia, tetapi pekerjaan secara rohani. Dalam Matius 37 dikatakan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Nah, jadi yang menjadi pokok kita pada hari ini, ladang di sini adalah ladang secara rohani. Bukan ladang secara dunia. Bukan ladang pekerjaan kita di bumi, tetapi ladang di sini adalah ladang yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kita harus dikatakan harus bekerja di ladangnya Tuhan. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena pelayanan ini, ya kita sering berkata, yang penting saya dikasih oleh Tuhan. Dikasih dan berkenan di hadapan Tuhan itu beda. Kalau tentang kasih, semua Tuhan kasih. Tapi untuk berkenan, ya, berkenan ini bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita punya anak semua ya. Ya, kalau misalnya kita punya anak, apakah kita boleh tanya ya? Semua kita mengasihi anak kita? Mengasihi. Cuman mereka menyenangkan kita atau tidak? Waduh, ini anak kita buat stres nih. Tetap mengasihi? Iya, tetap mengasihi. Ya. Apalagi anak jadi beban. Orang tua itu tetap mengasihi. Cuman tidak bisa menyenangkan orang tua. Nah, pelayanan ini bukti bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita bekerja di ladang Tuhan, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Lukas 17 ayat yang ke-7. Ini hal yang utama yang dibutuhkan ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, hal inilah yang harus kita perlukan. Lukas 17 ayat yang ke-7. Tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Judulnya Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya? Akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang,
Mari segera makan. Ya, di mana di sini? Ini pada zaman dulu ya, jangan disamakan pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, ya kadang-kadang seorang hamba itu tidak bertindak semacam ini. Tapi pada zaman dulu, kalau ada seorang hamba sudah capek membajak, sudah capek mengembalakan ternak, ketika dia pulang, ya tidak mungkin berkata, ayo makan. Ya, enak aja jadi hamba ya. Kerja, ya membajak, dan lain sebagainya. Ketika datang ke rumah tuannya, disuguhkan makan. Tetapi kebalikannya. Ayat selanjutnya, ayat 8. Bukankah Ya, sebaliknya bukankah sebaliknya? ia akan berkata kepada Ya, hamba itu, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu? Di sini dikatakan dalam bahasa aslinya, doulos. Ya, hamba yang tidak sama sekali memiliki hak, yang ada hanya kewajiban saja. Teruskan? sediakanlah makananku Ya, padahal seorang hamba haknya makan, tetapi dikatakan oleh tuannya, malah sediakanlah makananku. Teruskan? Ingatlah pinggangmu, Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, pinggangmu dan dan layanilah aku ya, sampai selesai aku makan ya, dan minum. ya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya, pada zaman dulu ketika orang atau seorang hamba itu bekerja, ketika sampai di rumah tuannya, malah dia harus menyediakan makanan. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Dan mereka tidak boleh makan bersama-sama. Jadi hamba itu makan sisa dari tuannya. Ya, kalau sekarang kita bisa makan bersama-sama. Ya, itu pada zaman Israel. Ya, kita akan lihat yang dibutuhkan ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Ya, doulos. Ya, teladannya ini adalah Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti ketika kita mengerjakan sesuatu, Tuhan tidak lebih dahulu memberikan teladan. Malah Tuhan berikan dulu teladan yang sempurna bagi kita. Makanya Tuhan Yesus datang itu kepada kita, kepada dunia, dia memberi contoh, ya, memberi teladan. Ini tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Ya, banyak orang berkata, buat apa Tuhan jadi manusia? Kurang kerjaan. Ya, buat apa Tuhan jadi hamba, apalagi mati? Nah, Tuhan itu datang, dia memberikan contoh, teladan bagi kita. Inilah manusia, inilah seseorang yang benar-benar hatinya sebagai seorang hamba. Makanya dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Kalau hati sebagai seorang bos, jangan harap bisa jadi pelayan bagi Tuhan, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, kita harus memiliki hati seorang hamba. Tapi kita akan lihat dulu, hati seorang hamba itu prakteknya seperti apa? Karena dia punya teladan yang sempurna. Di dalam Filipi 2, ini praktek kehidupan mereka yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Filipi 2 ayat yang pertama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Ya. Kristus. Ya, merendahkan diri seperti seorang hamba. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Ya, ada penghiburan. Saya ulangi, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas ya. kasihan. Jadi karena dalam Kristus, kalau kita mau di dalam Kristus, kita siap untuk dinasehati. Ya, nasihat firman, nasihat yang paling penting dalam kehidupan kita.
Tetapi di dalam Kristus juga ada penghiburan. Ya, ini untuk orang yang berduka cita. Karena di dunia ini penuh dengan ratap tangis. Ketika kita dalam dunia, pasti kita akan mengalami ratap tangis. Dengan permasalahan yang kita hadapi, ujian dan lain sebagainya. Ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan itu. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Teruskan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, cukup dulu sampai situ, biar jangan terlalu panjang. Kita akan lihat mereka yang memiliki hati sebagai seorang hamba, dia memiliki ciri dikatakan di sini, punya kesehatian dan sepemikiran terhadap tuannya. Ya. Ya, ada contoh seseorang lah ya. Seorang dia mempunyai seorang hamba lah. Seorang hamba, kalau sekarang sebutannya asisten. Ya, asisten saja. Asisten. Ya, ketika dia berkata kepada asistennya, jangan masak. Jangan masak. Nanti karena cuman dikasih tahu jangan masak aja. Nanti saya akan pulang tengah rada sore. Tapi ternyata asistennya ini masak. Wah, saking rajinnya dia. Mau menyenangkan tuannya. Ternyata tuannya ini sudah membeli banyak makanan di luar. Ya, sudah membeli banyak makanan di luar. Dan ketika dia sampai ke rumah, ternyata asisten ini sibuk menyiapkan makanan. Ternyata ketika tuannya ini datang, dia marahi hambanya ini. Sudah saya bilang jangan masak. Ya, jangan masak. Ternyata yang dimasak itu akhirnya dibuang. Dia padahal sudah membeli makanan dari luar. Nah, seperti itulah. Jadi kita itu harus punya kesehatian dan sepemikiran terhadap Tuhan. Jangan kita merasa diri lebih hebat dibandingkan Tuhan. Ya, sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran di dunia ini. Ya, pengajaran-pengajaran yang mulai, ya kalau sebutnya sekarang rada aneh-aneh lah ya. Ya. Saya tidak mau banyak sebutkan, ya mungkin Bapak Ibu rekan sekalian sudah banyak melihat lah bagaimana pemikiran sekarang orang Kristen itu semakin liberal. Ya, semakin liberal. Nah, mengatakan ya tidak perlu ibadah kita. Ya, ada orang berkata, ya karena dulu itu Alkitab belum diterjemahkan, makanya harus ada yang menerjemahkan seorang hamba Tuhan. Ya, karena Alkitab sudah bahasa Indonesia, kita tidak perlu ibadah, kita cukup baca Alkitab saja di rumah. Itu ada orang yang mengatakan semacam itu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus memiliki sehati sepikir dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan hati sebagai seorang hamba. Yang kedua dikatakan di sini tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya, makanya kita sebagai pelayan Tuhan, satu hal yang paling kita utamakan yaitu kepentingan tubuh Kristus, jemaat. Kita masih belajar loh, banyak kekurangan. Ya, kadang-kali kita hanya memikirkan kepentingan kita. Dan yang ketiga dikatakan di sini tidak mencari puji-pujian dari manusia. Ya, tidak mencari puji-pujian dari manusia.
Ya, ada seorang yang ya dia berkata kepada guru kami dikatakan, "Bapak, khotbahnya bagus." Wah, khotbahnya bagus. Tapi guru saya berkata, "Lakukan." Oh. Saya juga ada beberapa orang, ya bukan beberapa orang, ada 1-2 lah ya. "Bang, bagus khotbahnya." Saya dalam hati ingat guru saya. Lakukan. Karena kita jangan terpengaruh sama pujian. Seperti Tuhan Yesus. Ya, ketika dia dilulukan di Yerusalem, dikatakan Hosana bagi sang raja. Tapi besoknya salibkan dia. Ya, kadang-kadang yang memuji kita itulah yang akan menyalibkan kita. Itulah yang membuat kita menderita. Ya, tapi tidak semuanya. Tetap puji-pujian itu kembalikan kita kepada Tuhan. Jangan kita ketika dipuji kita malah tinggi hati. Ya, makanya puji-pujian itu kadang-kali seperlunya saja. Seperlunya saja. Ya, kalau anak dipuji, lihat aja anak kalau dipuji sudah mulai tinggi hati dia. Biasa kalau dipuji mulai baik tingkah kalau dipuji dia. Ya, jadi jangan mencari puji-pujian dari manusia. Karena pujian dari manusia itu sifatnya yang pertama kadang-kadang pura-pura. Dalam asal dikatakan mulut manis itu sering memahitkan. Ya, temannya memuji kita, waduh pelayanannya bagus, doanya bagus, misalnya ya. Ya, jangan kita intinya jangan tinggi hati. Dan pujian-pujian itu dikatakan bersifat sementara. Karena ketika kita mulai tidak sesuai yang dia harapkan, mulai dia memaki kita. Ya, jangan seperti ahli Taurat. Ahli Taurat ini dia pelayanannya hanya ingin dilihat orang. Hanya ingin dilihat orang. Jubahnya panjang. Ya, kalau misalnya imam besar itu kalau jalan, maaf ya. Kalau imam besar itu kalau jalan ada cirinya. Ya, ada suaranya. Dan ahli Taurat ini ketika dihadapkan pada perkumpulan dimanapun juga, dia mau menduduki tempat yang paling terhormat. Ya, bukan berarti kita tidak boleh duduk di depan sekarang. Ya, jadi kita tempat duduk ini bukan berarti tempat terhormat, sama semua dari belakang sampai depan. Ya, dari depan sampai belakang semua sama rata. Yang paling penting bagi kita di mana tempat yang nyaman untuk kita bisa mendengarkan. Ya, kalau di belakang nyaman, silahkan. Di depan nyaman, silahkan. Di tengah nyaman, silahkan. Asal jangan disotoh saja dikatakannya. Itu terlalu nyaman, banyak angin seperti etikus. Ya, dekat AC, enak ya. Tidur akhirnya. Bukan tempat yang nyaman untuk tidur, tapi tempat yang nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi ahli Taurat ini mau mengambil tempat paling terhormat. Doanya panjang-panjang. Doanya panjang-panjang. Dan mulutnya manis. Ya, mulutnya manis. Sehingga dia melahap, maaf ya. Dia melahap janda-janda. Dikatakannya. Sini hati-hati ya. Hati-hati. Di sini aku dalam Alkitab maksudnya, dalam Alkitab. Ya, mau ngambil hak dari janda-janda dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian, dan juga yang selanjutnya rendah hati. Menganggap yang lain lebih
utama. Ya. Dan yang selanjutnya tadi baca baru sampai ayat berapa? Boleh dilanjutkan saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama. Ya. Menaruh Hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Ya. Yesus. Kita mengambil pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa, saya ulangi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. ya, inilah pikiran dan perasaan Yesus itu benar-benar dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ya, dan mengambil rupa seorang hamba mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi seperti Tuhan Yesuslah kita mengosongkan dirinya. Seperti apa? Seperti angin. Ya, pelayan Tuhan dikatakan seperti angin. Angin itu kalau kita lihat tidak ada. Tetapi kalau kita rasakan ada. Itu juga seperti roh, ya. Nah, kita menganggap kita seperti angin. Kita merasa diri tidak ada, tetapi dibutuhkan. Jangan sebaliknya. Merasa dibutuhkan padahal kosong. Ya, padahal kosong. Tidak berguna. Nah, kita mau mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Ya. Yang keempat merendahkan diri, yang kelima mengosongkan diri. Mengosongkan diri baru berarti langsung dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, kalau kita lihat sekarang di dunia, kita banyak melihat jarang sekali orang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, baru saja diberkati dikit, dia ambil rupa sebagai seorang bos besar. Ya, dia foto di Lamborghini. Wah, padahal bukan miliknya. Ya, baru saja dia punya motor, sudah sombong. Baru saja punya mobil, sudah sombong. Ya. Bagi baru saja punya uang beli emas, ya, ya perempuan dikatakan harus sederhana. Boleh punya emas, boleh, sing banyak, puji Tuhan, ya. Tapi jangan untuk dijadikan flexing sekarang sebutannya atau pamer. Ya, untungnya di sini nggak ada ya. Ada mungkin lah di rumahnya, cuman nggak ditonjolkan, nggak dipraktek, nggak dipakai. Ya kalau saya pernah melihat, jadi ibu-ibu biasanya, maaf nih ya, orang-orang kita nih, orang-orang Batak nih. Ini kalau datang ke gereja itu pakai kebaya, sanggul 7 rupa, sanggul apa namanya? Sanggul wah, ada maunya sanggul. Saya nggak ngerti sanggul itu pakainya gimana. Yang jelas itu jadi buat seperti sultan lah ya apa. Seperti ya kebaya gitu ya. Ya boleh seperti itu, boleh. Tapi pakai gelang ya, seperti apa imam besar kalau datang itu kedengaran dia. Cangcring, cangcring. Ya. Sederhana saja, ambil rupa sebagai seorang hamba. Makanya banyak orang Kristen itu dihina oleh orang luar. Kenapa? Karena orang Kristen pamer kekayaan. Baru sedikit diberkati, sudah merasa bukan jadi hamba, malah jadi tuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu harus mengambil rupa di mana saja seperti seorang hamba. Ya, makanya banyak hamba Tuhan sekarang dihujat.
bukan oleh orang luar, bukan oleh orang kita juga, orang luar juga. Wah, itu pendeta makan persembahan saja, mobil banyak, ya jam tangan mahal katakannya. Wah, dikatakan jam tangan sampai bermiliar-miliar. Saya tidak tahu itu KW atau asli, yang penting ya yang jelas orang itu menilai seperti itu. Penilaian itu tidak bisa dibendung oleh hamba Tuhan. Nah, makanya yang paling penting, hiduplah secara sederhana. Bukan berarti tidak kaya. Orang yang kaya malah hidup sederhana. Ya, malahan seperti itu ya. Orang yang kaya malahan mereka tidak diberitahu di mana uangnya. Tidak diberitahu bahwa dia itu orang kaya. Bahkan orang kaya maaf, pakai sendal jepit, celana murah yang beli di Cimol seperti itu. Itu banyaknya orang kaya. Ya, saya lihat di Cimol, bukan orang miskin sana, orang kaya berduit, tapi pakai sederhana. Ya. Nah, jadi kita mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan yang selanjutnya mengosongkan diri, tadi yang kelima. Yang keenam, mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Baik kita mengorbankan apapun untuk pekerjaan, pelayanan atau tubuh Kristus. Ya, kita kembali kepada pembahasan tentang meninggalkan ladang. Jadi dikatakan di sini, kalau kita tidak mau menjadi istri Lot, jangan kita tinggalkan ladang Tuhan. Ya. Pertanyaannya, apa awal mula kejatuhan seseorang? Apa awal mula orang meninggalkan pelayanan? Apa awal mula mereka meninggalkan Tuhan atau ladang Tuhan? Jadi kejatuhan itu bukan berarti hanya orang itu meninggalkan pelayanan saja. Meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan, mungkin tidak setia. Itu mah kejauhan, ya. Tapi awal mula kita jatuh di dalam pelayanan, awal mula kita jatuh di dalam mengikuti Tuhan, yaitu kalau kita beribadah atau melayani Tuhan tetapi tanpa kasih. Itu sudah kejatuhan. Coba apa yang mendorong kita datang ibadah? Kalau kita didorong oleh hanya kebutuhan jasmani, ya, hanya kebutuhan sementara, hanya meminta ini itu kepada Tuhan, bukan dorongannya kasih, kita sudah jatuh di hadapan Tuhan. Ya. Coba saja dalam rumah tangga. Di sini yang sudah berumah tangga, nggak usah angkat tangan. Ya. Apa yang mendorong kita bisa melayani istri atau suami kita? Kalau hanya melayani istri atau suami, misalnya istri mencuci, membereskan, ya anak-anak diurus dan lain sebagainya. Suami juga bekerja. Apa dorongan mereka bisa bertahan sampai sekarang? Ya, uang mungkin. Ya, uang. Nah, apakah ada kasih? Mula-mula. Nah, jadi kalau orang bisa melayani tapi tanpa didorongkan oleh kasih, wah saya melayani istri, saya membantu istri. Tetapi tanpa kasih dikatakan sia-sia. Itu cuma pura-pura. Apalagi kalau suami dari dulunya malas, tiba-tiba rajin, ya ada sesuatu, hati-hati ya. Kalau nggak ada kasih, Nah, jadi dalam Yeremia 2 ayat 23. Yeremia 2 ayat 2-3, Tuhan mencela Israel. Ya, karena mereka sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Ya, Yerusalem. pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem.
dengan dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. bagilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, Ya, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Ya, jangan tanya, kalau jadi pengantin semua pasti cinta mula-mula. Ya, jangan harapkan untuk berpisah. Ya, diganggu saja pasangannya pasti kita marah. Cemburu buta. Wah. Lanjutkan. Kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Ya, jadi pengantin kasih mula-mula. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, Ya, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagai Tuhan. ya, bagi Tuhan Saya ulangi. sebagai Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. ya, jadi Israel pada zaman mereka berapi-api kepada Tuhan, mereka itu seperti buah bungaran, buah sulung. Kalau kita pernah punya buah sulung, ya seperti saya pernah dulu punya pohon belimbing ya. Jadi ketika kita punya pohon belimbing itu yang dinantikan itu buah. Nah, buah pertama ini paling dilihat. Kalau buah ke-100 gak usah dilihat biasanya. Buah pertama ini paling dilihat. Diamati, dijaga, jangan sampai ada orang mengambilnya. Betul ya? Nah, itu buah bungaran. Buah selanjutnya itu beda. Tapi buah bungaran ini selalu diperhatikan. Jangan sampai ada orang memakannya. Terus kan, Semua orang yang memakannya menjadi ya, bersalah. semua orang makan buah pertama itu pasti marah gitu ya. Ya, semua orang yang makannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Ya, Demikianlah firman Tuhan. nah, jadi Israel pernah mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, jadi kasih mula-mula ini adalah permulaan kasih yang timbul. Yang diibaratkan kita sedang jatuh cinta. Jatuh cinta, pernah jatuh cinta? Sama berapa orang? Setelah punya istri loh ya nih ya. Ada lagi yang kita cintai. Nah, hati-hati. Tapi ketika kita jatuh cinta kepada istri kita, ya sebelum kita menjadikan dia istri kita menjaga dia. Wah, jadi kasih yang mula-mula ini kasih murni, tidak pura-pura. Ya. Di mana kita mengalami kasih mula-mula, kita tidak akan pernah mau menyakiti pasangan kita. Betul ya? Siapa pernah di sini pacaran dulu waktu sebelum nikah ya? Kalau sekarang mah sudah jangan tanya menyakiti atau tidak. Sudah berapa kali kita menyakiti pasangan istri kita? Wah, suami kita sudah berkali-kali. Tapi sebelum itu masih pacaran ya? Waduh, jangan sampai pacar saya lah, sebut aja pacar saya. Kalau istri saya mah udah beda ya. Ya, kalau istri saya mah pasti udah beda. Kalau pacar wah pada waktu kita pacaran tidak pernah mau kita menyakiti pacar kita. Ya, pasangan kita. Dan kita malah maunya memberi. Betul ya? Kita mau memberi, rela berkorban. Ya, tanpa kita merasa dikorbankan. Itu ya pertama kali. Tapi kalau sudah jadi suami istri, ya itu beda lagi. Kita berkorban dan merasa dikorbankan. Baru saja ngurus anak, istri sudah mulai cerewet misalnya. Wah, ini suami nggak tahu diri. Mungkin sebaliknya. Baru suami itu bekerja, cari uang sesusah, istrinya cuma makan tidur. Wah, ini istri tidak tahu diri dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ketika mengalami cinta mula-mula, malah kita senangnya itu berkorban. Ya, makanya banyak orang itu ketika baru pacaran dikorbankanlah memberi perhiasan. Ditanya mungkin oleh pacarnya, berapa ini? Rahasia. Pokoknya nikmati saja. Itu ya kalau misalnya pacaran ya. Tidak merasa dikorbankan ya. Malah senang untuk berkorban. Begitu juga pada Tuhan. Ya, kita malah senang untuk
berkorban, itu cinta mula-mula. Dan gak pernah merasa lelah untuk mengasihi. Ya. Dan ketika kita mengalami kasih mula-mula, pandangan kita ini tertuju kepada pasangan kita. Ya, seperti Sulamit dan Salomo. Sulamit dan Salomo. Dikatakan Salomo ini matanya ini seperti merpati. Ya, saya tidak tahu juga nih. Sulamit ngomong ini seperti apa. Padahal istrinya 1000 ya. Tapi inilah gambaran ya. Ya, gambaran Salomo ini walaupun istrinya banyak, maaf ya. Walaupun gundiknya banyak, tapi tujuan matanya itu hanya tertarik kepada Sulamit. Sulamit juga tertuju hanya kepada Salomo. Matanya seperti mata merpati. Ya, lihat mata suami itu seperti merpati atau buaya. Ya, atau harimau ya, atau ular. Lihat matanya, tulus atau tidak sekarang mata suami atau istri kita. Kalau sudah tidak tulus, berarti tidak lagi mengalami kasih mula-mula. Ya, kasihnya sudah merosot, hilang, pudar, maka nggak tahu kemana kasihnya. Karena mungkin malu sekarang, tapi banyak orang itu sekarang, ya berpisah bukan karena, maaf ya, mereka itu secara hukum masih pasangan suami istri. Tapi dalam kesehatian mereka sudah lagi tidak sehati, sepikir. Secara tubuh masih menyatu, tetapi sudah bercerai secara rohani. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi kita lihat di sini kasih mula-mula adalah kasih yang tidak bisa terhalang oleh apapun. Dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Ya, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Di mana kasih mula-mula kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi saudara, kalau cinta mula-mula itu, kasih mula-mula, istilah cinta mula-mula ini hanya digunakan bagi orang yang punya kasihnya sementara. Bagi orang yang punya kasih sementara. Seperti siapa? Israel. Ya, kalau diibaratkan grafik ya. Dulu Israel cinta Tuhan. Dan setelah itu turun. Habis cintanya. Cinta mula-mula cuma sekali. Ya, coba tanya pasangan kita sekarang. Apakah masih ada cinta mula-mula? Itu dulu. Nah, cinta mula-mula ini juga diberikan kepada mereka yang suka berubah-ubah dalam kasihnya. Ya. Banyak kita menemukan, wah, giat sama. Sebulan masih giat, 2 bulan masih giat, selanjutnya merosot. Merosot, hilang. Tiba-tiba datang lagi. Terus menurun akhirnya. Nah, itulah orang yang punya cinta mula-mula. Cuma kasih sementara saja. Nah, jadi hati-hati. Istilah kasih mula-mula ini hanya diberikan kepada Efesus dan Israel. Ya, Tuhan tidak pernah berkata kepada Daud, mana kasihmu yang mula-mula? Tidak. Karena mengapa? Kasih itu bukan hanya sementara dan bukan dimula-mula. Ingat, kasih itu seperti cincin, tidak ada ujung pangkalnya. Ya. Tidak ada ujung pangkalnya, kekal dia sifatnya. Sifat kasih itu harus meningkat. Bahaya kalau kita punya pasangan cuman punya kasih mula-mula pas awal nikah. Ya bahaya tuh ya. Selanjutnya itu kasih pura-pura.
Karena kasih itu sebenarnya dibagi cuman dua aja. Ya. Kasih yang benar-benar atau kasih yang pura-pura. Berubah-ubah. Nah sekarang pertanyaan terbesar bagi kita, apakah kita pernah mengalami kasih mula-mula? Ya mungkin apakah kita sekarang, apakah dorongan kita mengikut Tuhan? Apakah dorongan kasih atau dorongan yang jasmani? Periksa diri kita. Ya. Nah, kita lihat ayat terakhir saja. Wahyu. Ayat terakhir. Wahyu 2. Wahyu 2. Ayat yang ke-4. Ya, Wahyu 2 ayat 4. Ini jemaat di Efesus. Dia punya kasih hanya pertama, sementara berubah-ubah, tidak meningkat. Ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Kasihmu cuma mula-mula saja. Tidak meningkat. Teruskan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, mereka tidak meninggalkan ladang Tuhan, tetapi hatinya sudah meninggalkan Tuhan. Teruskan. Bertobatlah dan lakukanlah. Saya ulangi, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Cukup dulu sampai situ. Jadi kalau kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan tapi tidak ada kasih, Tuhan katakan di sini, aku akan mengambil kaki Dian. Ya. Kaki Dian ini salah satu alat terpenting dalam tabernakel, yaitu sebagai alat untuk penerangan. Ya, kaki Dian pelita emas sama saja. Nah, jadi kegelapan bisa terjadi karena beberapa hal. Kegelapan itu bisa terjadi karena tidak ada api. Yang kedua, tidak ada minyak. Yang ketiga, tidak ada pelita. Mana yang paling mengerikan? Tidak ada api, tidak ada minyak, atau tidak ada pelita? Mana yang paling mengerikan? Tidak ada PLN. Mana yang paling mengerikan? Ya, yang paling mengerikan itu tidak ada pelita. Kalau tidak ada api, kita tinggal nyalakan api. Kalau tidak ada minyak, kita tinggal beli minyak. Tapi kalau tidak ada pelita, dengan apa kita bisa menyalakan hidup kita? Nah, jadi yang paling mengerikan dari kegelapan adalah kalau kita diambil kaki Dian dari kita. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk jemaat Efesus menjadi terang. Ya, oleh sebab itu periksa lagi kehidupan kita. Ya. Apakah dorongan kasih kita datang kepada Tuhan? Atau dorongan hanya kebiasaan? Apakah kita sadar bahwa ketika kita tanpa kasih, sebenarnya kita sudah dalam hati meninggalkan Tuhan. Dikatakan orang yang meninggalkan kasih mula-mula, dia sudah jatuh. Tapi kita masih diberi oleh Tuhan, kaki Dian masih ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kembalikan kasih kita kepada Tuhan, kasih yang berkobar-kobar, kasih yang menyala-nyala, dan harus meningkat. Tidak hanya semula saja kasih itu, tapi harus meningkat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita nyanyikan Ku Melayani Yesus. Kita bangkit berdiri. Ya, ada lebih indah. Ya.
lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Ku melayani, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terlebih indah, itu terlebih indah, itu terlebih indah. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita menyembah Tuhan sejenak. Kita berdoa menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Kami memuji menyembah Engkau. Allah yang layak dipuja, dipuji, disembah. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dan menyelamatkan kami, bahkan mencari kami ketika kami tersesat dan terhilang, membawa kami kembali padamu Tuhan, supaya kami jangan terhilang selama-lamanya, yang bisa membuat binasa selama-lamanya. Tapi Engkau telah menemukan kami ketika kami berputus asa, ketika kami tersesat dan terhilang. Engkau menemukan kami dalam berlumuran dosa, tapi Engkau membasuh kami Tuhan. Hari ini Kau basuh segala dosa pelanggaran kami. Kau basuh kami dengan firman-Mu Tuhan. Kau basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih buat firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Lewat terang firman Tuhan, kegelapan pada diri kami disingkirkan Tuhan. Sehingga hidup kami sekarang berada dalam terang. Masa depan kami pun menjadi terang, menjadi jelas. Untuk kami siap menerima pertolongan dan berkat-berkat rohani jasmani dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah firman yang sudah kami dengar bisa bertumbuh di tanah hati yang baik. Untuk berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Berdiri teguh. Jangan goyang. Dan kita jalankan sekali bersama. Anak-anak yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran mempelai. Tapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberi kekuatan. Berdiri teguh, janganlah tergoyah, dan biarlah selalu dan pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua. Hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus mempelai surga. Sebagai anak-anak terang yang siap disucikan, rela dibentuk oleh pengajaran mempelai. Tapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya memberikan kuatan. Sekarang berdiri teguh, janganlah tergoyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat melimpah dicurahkan sekarang di tempat ini bagi kita semua. Hingga kelak hati penuh sukacita saat bersama Yesus mempelai surga. Saat bersama Yesus mempelai surga. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Hakim yang adil, tapi juga sebagai mempelai. Tengah malam hanya ada satu suara, song-songlah mempelai laki-laki datang. Ya, makasih buat kehadiran kita, baik yang baru, selamat datang, Tuhan berkati. Dan kita doakan mereka yang sakit, ya, Romando yang perempuan, Saudari Rahel, kemudian Ibu Eli, ya, istri Pak Juju, ya. Kemudian anak Pak Juju juga, ya. Kita pakai berdiri dan yang mengikuti secara online kita doakan.
Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil nama yang ajaib. Nama di atas segala nama yang bisa menyembuhkan segala sakit tubuh, sakit juga pikiran, bahkan juga mungkin ekonomi kami masih sakit, belum pulih, belum mantap. Baik langsung dan tunda kami doakan, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Sentuhlah mereka dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Supaya kami mengalami kesembuhan. Tubuh kami disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang mengalami usaha pekerjaan yang masih belum mantap, masih dalam keadaan sakit, kami doakan, pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkanlah Tuhan. Tahun-tahunnya adalah pemulihan, segala sesuatu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga saat Engkau datang, kami bisa mengalami keadaan tubuh, jiwa, roh kami disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi cacat celah, tidak lagi kekurangannya, sempurna seperti manusia Adam ketika belum jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Pemerintahan yang ada sekarang juga berkati dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, begitu juga Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia. Berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Negara yang konflik sedang mengangkat senjata, saling membenci, saling membunuh. Kami doakan Tuhan sadarkan para raja, para panglima, sadarkan prajurit bahwa peperangan hanya membawa kematian, kehancuran. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan pulanglah dengan bawa berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu langsung.